Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Nurul Ikram, NIM 1931041153. Saya akan menjelaskan tentang penelitian kualitatif. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu masalah dalam penelitian kualitatif. Setiap penelitian kualitatif maupun kuantitatif selalu berangkat dari masalah, namun terdapat perbedaan yang mendasar antara masalah dan penelitian kuantitatif dan masalah dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Yang pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti tetap. Yang kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Yang ketiga, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga harus diganti masalah. Peneliti kualitatif yang merubah masalah atau ganti judul penelitian setelah memasuki lapangan penelitian atau setelah selesai merupakan penelitian kualitatif yang lebih baik karena ia dipandang mampu melepaskan apa yang telah dipikirkan sebelumnya dan selanjutnya mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Yang kedua yaitu fokus masalah. Salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kualitatif adalah bahwa gejala dari suatu objek itu sifatnya tunggal dan visual. Dengan demikian, berdasarkan gejala tersebut, peneliti kuantitatif dapat menentukan variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam penandatanganan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistrik, menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti, yang meliputi aspek tempat pelaku dan berinteraksi secara sinergis. Sparley dalam Sanavia Faisal mengemukakan 4 alternatif untuk menetapkan fokus penelitian. Yang pertama yaitu menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain tertentu, organis domain. Yang ketiga yaitu menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. Yang keempat yaitu menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang ada. Yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Berdasarkan level of explanation suatu gejala, maka secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasikan dan memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh. Yang kedua, rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antar konteks sosial atau domain satu dengan yang lain. Yang ketiga itu rumusan masalah asosiatif atau hubungan adalah masalah yang memandu penelitian untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi domain satu dengan yang lainnya. Judul penelitian kualitatif. Judul pada penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. Contoh judul penelitian dan rumusan masalah. Seorang peneliti juga awalnya akan meneliti perkembangan kemampuan kerja
lulusan perkembangan lulusan SMA dan SMK industri. Rumusan masalah adalah perbedaan kemampuan kerja antara lulusan SMA dan SMK. Teori dalam penelitian kualitatif. Semua penelitian bersifat ilmiah. Oleh karena itu, semua penelitian harus berbekal teori, dan penelitian kualitatif teori yang digunakan harus sudah jelas. Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masalah bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian memasuki lapangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.